Selamat pagi, kita ketemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan sebagai renungan harian bagi kita pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Sebagai bahan renungan kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Banyak problema yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan banyak orang yang mengkhawatirkan kehidupannya, masa depannya, termasuk iman percayanya. Sama seperti Petrus dan para murid lainnya yang ditangkap oleh mahkamah agama saat itu. Ketika mereka telah menyaksikan bagaimana Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Dan oleh karena kekuatan Roh Kudus memberikan inspirasi baru bagi para murid-murid dan bagi para rasul untuk menyampaikan dan mengabarkan kabar kemuliaan tentang Kristus itu. Hal itu terdengar sampai kepada para imam-imam besar yang saat itu yang hanya mementingkan kedudukan mereka, tidak mementingkan kepentingan kerajaan Allah. Mereka benci dan menangkap para rasul itu. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini juga. Dan kita kadang-kadang tidak tersadar apakah memang kemampuan manusia mampu membatasi kekuatan daripada Allah. Apakah kekuatan manusia juga mampu untuk menyekat berita tentang kerajaan Allah itu, bahkan tentang kerajaan sorga itu, di mana Kristus yang telah bangkit itu dan telah naik ke sorga. Itulah yang telah kita imani saat ini. Dan bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah sikap daripada manusia itu sendiri? Dan bagaimanakah kita merelevansikan panggilan daripada Tuhan? Ketika Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan sebagai amanat agung, pergilah ke seluruh dunia. Yang kedua, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sama seperti nyanyian dalam Kidung Jemaat itu, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Bagaimana kegelapan itu harus digantikan oleh sinar terang. Cahaya kemuliaan Allah itu harus menjadi sumber kekuatan baru dalam kehidupan orang-orang beriman kepada Kristus itu. Dan ingat, amanat itu saudara-saudara, amanat ini ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bukanlah hasil daripada pemikiran manusia itu sendiri. Namun itu adalah langsung dari Allah Bapa sendiri. Ketika Yesus berbicara tentang amanat itu, dia hendak mengatakan, jikalau kita percaya, kita tidak pernah berjalan dengan sendiri. Kita tidak pernah akan bisa berjalan tanpa kekuatan daripada Allah itu sendiri. Dan di sanalah kita harus semakin menyadari sebenarnya kuasa Allah selalu menghendaki kehidupan para rasulnya dan juga kehidupan para anak-anaknya, murid-muridnya, kehidupan daripada gerejanya untuk tetap tertantang dan juga tetap menstabilkan kehidupan iman percayanya, tidak pernah tergoyahkan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak orang yang berperkara tentang kita. Dari mana kekuatanmu? Apa yang kamu beritakan? Petrus sekali-sekali tidak pernah takut. Dia bersaksi bahwa bukan hanya dia, tetapi kekuatan Allah di dalam Roh Kudus. Hadirnya Roh Kudus itu mampu menguasai hati, pikiran, tindakan, dan pelayanan para rasul itu. Dan Roh Kudus itulah yang bersaksi lewat kesaksian dan pelayanan mereka. Sampai dengan sekarang kita harus mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang bekerja, yang turut melayani bersama-sama dengan kekuatan kita. Dan kita harus mengedepankan kekuatan daripada Allah. Kita hanya mampu untuk menyaksikan,
Tetapi untuk memberitakan kabar kebenaran itu sebenarnya ketika kita mengutarakannya, di sana telah ada, yakni kekuatan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kita tidak mampu membuat orang lain menjadi percaya. Siapalah kita di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita percaya, kekuatan Allah itu di dalam Roh Kudus itulah yang mengajak setiap orang untuk mau percaya kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga telah mengatakan bahwa ada tanda-tanda kehidupan dan juga ciri khas daripada orang-orang yang telah menerima iman percayanya kepada Kristus dan juga yang telah menerima Roh Kudus. Yang pertama, dia akan mampu mengusir setan-setan demi dan di dalam nama Tuhan itu sendiri. Yang kedua, setiap orang yang telah percaya dan mau menerima kekuatan Roh Kudus, dia mampu berbicara dalam bahasa baru, dalam bahasa kasih Allah, dalam bahasa cinta Allah. Dan yang ketiga, orang yang telah percaya kepada Yesus itu, dia tidak akan takut memegang ular atau memegang hal-hal apa saja yang bisa membahayakan dirinya. Dan yang keempat, orang yang percaya dan yang telah menerima Roh Kudus itu di dalam iman percayanya, ibu bapak saudara-saudara, walaupun dia meminum racun yang akan merenggut nyawanya, dia ternyata tidak akan pernah celaka. Dan ketika orang percaya itu telah diberikan oleh kekuatan daripada Roh Kudus, dia akan mampu meletakkan tangannya di atas kepala orang-orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Inilah kesaksian yang hendak kita saksikan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, walaupun dunia ini membenci kita, karena memang karya Roh Kudus itu tidak akan pernah mampu memberikan kepada kita hal-hal yang mencelakakan kita. Tetapi kedaulatan Allah akan menjadi sumber kekuatan kita ketika Roh Kudus itu hadir dan diam di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam masa-masa seperti ini, dalam situasi yang kita sebut ini sebagai masa sulit dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang lain di sekitar kita, saudara-saudara kita yang lain, marilah kita tetap berkekuatan di dalam kekuatan Roh Kudus. Mari kita tetap beriman di dalam kekuatan Roh Kudus, dan marilah kita tetap berpaut kepada Allah di dalam Roh Kudus, supaya pada akhirnya kita tetap hidup damai dan mampu bersaksi sama seperti kesaksian Roh Kudus yang hingga saat ini tetap berperan dalam kehidupan gereja, kehidupan keluarga kita, kehidupan kita pribadi, kehidupan anak-anak kita, dan juga di tengah-tengah pekerjaan kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Siapalah kami di hadapan-Mu? Kami tidak mempunyai kekuatan, kami begitu kerdil di hadapan orang-orang. Kami begitu takut ya Tuhan ketika orang selalu memusuhi kami. Dan kami tidak akan pernah berpikiran kami akan bisa keluar dan lepas dari rintangan-rintangan yang ada. Tetapi oleh karena Petrus yang berkuasa, bukan hanya dengan kesaksiannya, tetapi di dalam kekuasaan Roh Kudus, dia mampu di hadapan para mahkamah agama itu, di hadapan para imam-imam itu bersaksi bahwa bukan kesaksian daripada dirinya sendiri, tetapi kesaksian daripada Roh Kudus itu yang terlibat dalam setiap pelayanannya. Mari Bapa di sorga, Engkau yang menetapkan kekuatan Roh Kudus itu juga mampu bekerja melalui diri kami, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, melalui keluarga-keluarga yang telah Tuhan pilih di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu. Mari Tuhan juga yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami songsong masa depan kami yang lebih indah lagi bersama dengan kekuatan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, dan kehendak Tuhan terjadi atas dunia ini. Mari Bapa di sorga, luputkan setiap orang-orang yang bekerja, setiap orang-orang yang berkarya, setiap orang-orang yang melayani demi dan di dalam nama-Mu, untuk terluput dari setiap tindakan-tindakan dan bahkan ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh dunia ini. Hindarkan kami Tuhan dari mara bahaya, jauhkan pandemi di tengah-tengah kehidupan kami, terutama jikalau kami memohon. Mari Bapa di sorga, Engkaulah yang mengusir pandemi itu dan memusnahkan kekuatan daripada virus corona itu,
supaya kami masih bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kuatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami beserta dengan keluarga kami, dan Engkaulah yang tetap menguatkan kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah pandemi ini, supaya pada akhirnya kami memuji-muji dan membesarkan nama-Mu selalu. Dalam Kristus Yesus, bantu dan tolong kami senantiasa hidup dalam kehidupan kami ini. Ampunkan salah dan dosa kami. Mari Bapa di sorga, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.